Selamat malam pemirsa, kericuhan penertiban pedagang kaki lima terjadi di sepanjang kawasan Permindo, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat. Penolakan keras dari para pedagang memicu aksi saling dorong, bahkan lemparan batu pun tak terhindarkan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah News Malam selengkapnya. Kericuhan penertiban pedagang kaki lima terjadi di sepanjang kawasan Permindo, Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini berawal saat petugas hendak menyita barang milik para pedagang yang masih nekat berjualan di trotoar dan badan jalan. Penolakan keras dari para pedagang memicu aksi saling dorong, bahkan lemparan batu pun tak terhindarkan. Akibat bentrokan ini, sejumlah pedagang dan anggota Satpol PP mengalami luka ringan. Sebelum penertiban, Satpol PP telah melayangkan surat peringatan kepada para pedagang agar tidak lagi berjualan di kawasan tersebut. Namun, imbauan itu tidak digubris. Penertiban dilakukan demi kelancaran arus lalu lintas yang selama ini terganggu akibat aktivitas jual beli di trotoar. Hingga saat ini belum ada solusi konkret dari pemerintah daerah terkait penataan pedagang di kawasan tersebut. Ditonjok lah. Bapak saya pisum ya, Bapak nonjok anggota loh. Mana ya nonjok? Sejumlah pedagang kaki lima bersitegang dengan petugas Satpol PP di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Petugas dan warga adu mulut, bahkan terlibat adu jotos. Kericuhan dipicu aksi PKL menolak ditertibkan oleh petugas. Akibatnya 2 petugas terluka. Buntut peristiwa ini, pihak Satpol PP menempuh jalur hukum atas dugaan aksi premanisme. Adapun penertiban PKL di kawasan ini rutin dilakukan lantaran dinilai mengganggu arus lalu lintas. Cuaca ekstrim yang melanda kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat beberapa hari terakhir ini mengakibatkan banjir bandang dan sejumlah titik longsor. Selain kerugian material, bangunan yang terbawa hanyut, seorang petani hilang dan kini masih dalam upaya pencarian. Banjir bandang melanda kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tepatnya di Kampung Pojok, Desa Cikahuripan. Akibat banjir bandang, sebuah bangunan rumah hanyut dan 21 rumah warga terendam hingga ketinggian 50 cm. Seorang petani atas nama Endang berusia 80 tahun dikabarkan terseret air saat beristirahat di dalam gubuk. Bupati Kabupaten Bandung Barat bersama petugas BPBD Provinsi, BPBD Bandung Barat, Basarnas, dan TNI Polri pada Minggu siang meninjau lokasi dan melakukan pencarian korban. Ini memang saya lihat kondisinya tadi cukup miring tanahnya dan juga banyak alih fungsi lahan yang hutan banyak ditanami oleh tanaman-tanaman yang kasih pupuk, jadi kan jadi gembur. Mungkin kalau kena hujan jadi bisa beresiko. Sebelumnya hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan wisata Lembang beberapa hari terakhir, mengakibatkan banjir bandang dan longsor di lebih dari 9 desa. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan.
Upaya penyelundupan narkoba jenis sabu ke dalam rutan digagalkan tim keamanan rutan kelas 1 Surabaya, Jawa Timur. Modusnya pelaku memasukkan 5 paket kecil sabu ke dalam kemasan sabun cuci muka. Rekaman CCTV ini menjadi bukti saat seorang pengunjung rutan berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu ke dalam rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Waru, Sidoarjo. Namun karena mencurigakan, petugas langsung membawanya ke ruang khusus untuk digeledah. Hasilnya, petugas menemukan 1 kemasan sabun muka yang lubangnya telah dirusak. Dan saat dipotong, di dalamnya terdapat 5 paket sabu siap edar. 2 ya? Ada 2 ya? Ya? Oh, ada 3. Meski pelaku mengaku tidak mengetahui isi barang bawaan tersebut karena merupakan titipan, namun petugas tetap melakukan pengembangan kasus dengan menyerahkan pelaku ke Polsek Waru, Sidoarjo. Tim keamanan kami menggeledah barang-barang tersebut. Di situ ada sabun muka, dan sabun muka itu dicurigai ada barang terlarang. Kami buka, ternyata diduga ada narkobanya di situ. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku diamankan di Mapolsek Waru, Sidoarjo dan tengah memeriksa warga binaan rutan yang akan menerima paket sabu tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Petugas Polres Gresik berhasil mengamankan seorang pria yang diduga admin grup Facebook Cinta Sedara. Tersangka ditangkap di Bali usai polisi mendapat laporan warga Gresik terkait unggahan menyimpang tersangka di media sosial. Tersangka berinisial IDG hanya bisa pasrah saat ditangkap tim Resmob Satreskrim Polres Gresik, Jawa Timur. Pegawai Biro Travel di Bali ini ditangkap karena diduga sebagai pengelola atau admin grup Facebook Cinta Sedara yang menyebarkan konten-konten menyimpang serta narasi yang mengarah pada penyimpangan seksual. Penangkapan ini berawal dari laporan masyarakat Gresik yang langsung ditindaklanjuti tim Resmob Satreskrim Polres Gresik dengan melakukan pelacakan digital hingga berhasil mengidentifikasi keberadaan pelaku di Bali. Hari ini kami amankan pelaku yang berada di Bali yang selaku admin grup Cinta Sedara. Berapa dia amankan? Sejauh ini masih 1. Ini masih kami kembangkan karena terkait dengan grup ini juga ada kaitannya dengan yang ditangani oleh Direktorat Siber Mabes. Sebelumnya polisi mengungkap kasus grup fantasi sedara yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. 6 tersangka ditangkap dan memiliki peran masing-masing mulai dari admin grup hingga member aktif. Bareskrim Mabes Polri menangkap 6 tersangka terkait grup fantasi sedara yang viral di media sosial. 6 orang ini memiliki peran berbeda dalam grup tersebut. Di antaranya sebagai admin grup dan member aktif yang telah mengunggah foto dan video seksual perempuan dan anak di bawah umur. Dalam penangkapan ini, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti. Tindak pidana PPA dan PPO berdasarkan laporan polisi yang kami terbitkan di Bareskrim Polri berjumlah 2 dan di Polda Metro Jaya berjumlah 1 laporan polisi pada tanggal 16 Mei 2025. 3 laporan polisi ini mendasari kami untuk melakukan penyelidikan di berbagai wilayah, di berbagai daerah, mendasari daripada profiling dan monitoring di platform media sosial, sehingga kami melakukan penangkapan terhadap 6 orang tersangka. Di antaranya dilakukan penangkapan di Jawa Barat.
Polisi hingga kini masih memeriksa para pelaku secara intensif. Sementara grup Fantasi Sedarah yang memiliki ribuan member ini sudah diblokir oleh polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Menjadi juara Liga 1, Gubernur Jawa Barat berjanji akan memberikan bonus 2 miliar kepada tim Persib Bandung. iNews Malam akan segera kembali.